Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha thumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki tanggal 6 Sya'ban. Artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini, kalau bulan yang lalu bulan Rajab, ada banyak orang beramal di bulan Rajab dengan dasar dalil-dalil yang diperselisihkan. Karena di bulan Rajab itu memang tidak ada satu hari pun yang teriwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berpuasa, beramal-amal khusus, nggak ada. Walaupun secara umum bahwa di bulan Rajab yang merupakan bulan haram itu Allah melipat gandakan amal-amal saleh, tetapi mengkhususkan hari dan tanggal tertentu di bulan Rajab itu tidak ada. Ya, malam sekian, fadilahnya tahajud sekian, nggak ada. Tanggal sekian puasa itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun, itu nggak ada. Ya, jadi di bulan Rajab itu bulan haram, silahkan beramal, perbanyak amal soleh, tapi tidak menentukan hari-harinya. Hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Nah, sebelum saya masuk materi yang biasa kita bahas, saya ingin menyampaikan sedikit hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan bulan Sya'ban ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Aisyah? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu artinya riwayatnya ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa katanya? Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa ia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Juga saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan itu Nabi saum full, tidak satu hari pun yang beliau tinggal. Dan di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum masuk Sya'ban itu kata Aisyah, dia tidak lihat Nabi SAW itu puasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban.
Nah, jadi kalau bulan Ramadan itu penuh, kalau di bulan Sya'ban itu banyak. Juga kata Aisyah, dan Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh sejak ia datang ke Madinah selain bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Juga hadis yang diriwayatkan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang selalu banyak dilupakan umatku, karena dia dihapit oleh bulan Rajab yang merupakan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau di bulan Sya'ban ini perbanyak saum, ya, perbanyak saum. Kalau ibu-ibu yang masih punya utang, segera dilunaskan, masih ada waktu yang tersedia, ya. Utang puasa itu wajib dibayar, jangan sampai tidak dibayar sampai bulan Ramadan tahun berikutnya datang. Walaupun masih dibolehkan, tapi Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalau kita mengganti hutang saum Ramadan tahun lalu di tahun berikutnya, maka di samping wajib membayar mengqadha puasanya, dia wajib bayar kafaratnya, yaitu memberi makan satu orang miskin. Walaupun tidak ada riwayat dari Rasul, tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan begitu. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah sholat. Saya sengaja membahas kitab HPT, Himpunan Putusan Tarjih, karena tarjih ini adalah hadis-hadis yang diperkirakan lebih sahih dibandingkan hadis-hadis yang ada gitu. Walaupun di kitab HPT ini itu tidak dimuat dalam konteks pelaksanaan ibadah hadis-hadis yang diperselisihkan oleh para ulama hadis. Nah, karena itu kita melaksanakan ibadah sholat, karena sholat itu adalah ibadah yang paling utama, maka kita bisa melaksanakan sholat secara baik dan secara benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena kadang-kadang sebahagian kita ada ungkapan sholat ala Muhammadiyah, sholat ala Salafi, sholat ala NU, sholat ala Al-Wasliyah dan sebagainya. Dalam hal ini kita harus merujuk kepada Nabi SAW. Tidak ada sholat ala Muhammadiyah, nggak ada. Jangan sampai ibu-ibu yang ngaji di Aisyah misalnya, kami sholatnya sholat tata cara Muhammadiyah. Nggak ada sholat tata cara Muhammadiyah, itu nggak ada sama sekali. Wallah, saya katakan sholat cara Muhammadiyah itu nggak ada, ya. Yang ada adalah sholat cara Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jangan sholatlah kamu sebagaimana sholatnya orang Muhammadiyah, enggak, ya. Sholatlah sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai nanti misalnya kalau orang Muhammadiyah itu doa iftitahnya Allahumma ba'id. Kalau orang Muhammadiyah nggak pakai inna sholati wa nusuki wa mahyaya, orang Muhammadiyah tidak pakai Allahu Akbar kabiro. Mari kita bahas. Orang Muhammadiyah kalau sholat nggak pakai bismillah. Orang Muhammadiyah kalau sholat nggak baca Al-Fatihah kalau bermakmum. Mari sama-sama kita bahas bagaimana keterangan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kita sudah membahas takbiratul ihram. Kita masuk kepada, walaupun bulan yang lalu kita sudah membahas doa iftitah, saya ulangi. Kelima, membaca doa iftitah secara sir. Setelah melakukan takbiratul ihram, bacalah doa iftitah.
Ada beberapa doa iftitah yang dapat diucapkan dalam sholat. Di antaranya, yang pertama kemarin saya sampaikan Allahumma ba'id. Ya, Allahumma ba'id ini pun ada dua versi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama kadang-kadang gini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma, ada yang pakai enggak nakini ada. Allahumma nakini minal, ada yang min khotoya, ini ada minal khotoya. Kalau minal enggak ada khotoyaya. Kalau minal, minal khotoya. Kama yunaqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, itu versi pertama. Itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ditakhrijkan oleh Imam Bukhari. Itu yang pertama. Yang kedua yang ditakhrijkan oleh Imam Muslim sedikit agak berbeda. Apa itu? Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya, min bukan minal, tapi min khotoyaya kama yunaqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Beda ya. Kemarin di salah satu majelis saya baca yang pertama, Ustaz salah Ustaz, kebalik. Jadi cemana yang benar? Bil ma'i wasalji wal barad. Bil ma'i wasalji wal barad. Hadis riwayat apa itu Pak? Yang mana itu hadisnya? Riwayat mana? Saya nggak tahu, tapi itulah biasanya. Itu riwayat Bukhari. Riwayat Muslim bisalji dulu, bisalji wal ma'i wal barad. Saya ulangi ya. Kalau versinya Imam Bukhari, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil, enggak Allahumma ghsilni, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Cuman kalau misalnya kebalik-balik Ustaz, riwayat Bukhari begini, Muslim kecampur-campur, saya kira nggak ada masalah karena tidak mengurangi maknanya. Itu yang pertama, doa iftitah. Doa iftitah yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, cukup panjang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, atau wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfirli dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni
sayyi'aha la yusrif anni sayyi'aha illa anta, labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaika ana bika ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup panjang, tapi kalau belum mau dihafal, kalau misalnya untuk sholat malam lebih enak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lebih singkat pendek. Itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa katanya di situ? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki dari jamaah mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang artinya Allah maha besar, demikian rupa ada segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa yang tadi mengucapkan doa demikian itu? Lalu seorang laki-laki dari jamaah menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, saya takjub kepada ucapan itu karena lantaran doa itu dibuka pintu-pintu langit. Ibnu Umar berkata, saya tidak meninggalkan mengucapkan doa itu sejak saya mendengar dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, jadi singkat. Biasanya ini dibaca imam ketika sholat qiyamul lail Ramadan. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi jangan sholat sunnah, jangan tidak membaca doa iftitah. Kalau doa iftitahnya mau panjang, yang kedua itu lebih enak dibaca ketika qiyamul lail, tahajud malam, terhayati makna-maknanya, ya kan? Karena di situ ada ikrar sebenarnya. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Boleh. Kalau merasa bahwa kita banyak dosa, banyak kesalahan, Allahumma ba'id baini wa baina. Kondisi kita lah, kita kan tahu bagaimana kondisi kita. Hablum minallah, kita ngerti. Kalau kita merasa bahwa saya ingin menyerahkan hidup saya, semua aktivitas ini kepada Allah, ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kalau misalnya kita berharap banyak salah yang sekarang ini banyak terbuka dari saya, Allah bukakan aib-aib saya di depan anak-anak saya, dibukakan aib saya di depan istri saya, di depan orang-orang, maka bacalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama bainal masyriqi wal maghrib. Wah, itu kalau dosa kita, kesalahan kita dijauhkan seperti timur dan barat, pasti nggak ketemu. Hanya Allah dan kita yang tahu. Kalau kita banyak dosa-dosa kesalahan terbuka, itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan salah kita. Maka mintalah doa agar Allah menjauhkan salah kita dengan kesalahan kita itu seperti timur barat, dan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Ibu, itu doa iftitah. Jadi tidak ada mau baca Allahumma ba'id orang Muhammadiyah bagus, orang di luar Muhammadiyah baca Allahumma ba'id, jangan dikatakan itu kan sholatnya doanya orang Muhammadiyah. Enggak, itu doa dari Rasul. Kalau orang Muhammadiyah, aku enggak baca itu Allah, itu kan enggak sunnah. Jangan ucapan itu muncul dari mulut kita. Karena kalau kita mengatakan wajah itu bukan sunnah, Allah Akbar kabira itu bukan sunnah, maka kita sudah menolak hadis Nabi SAW. Dan ini terhimpun di HPT, Himpunan Putusan Tarji. Artinya Himpunan Putusan Tarji itu hadis itu sudah terseleksi
bahwa itu hadis yang tidak diperselisihkan, bahwa itu datang dari Rasulullah SAW. Lanjut, selanjutnya membaca ta'awuz. Setelah baca doa iftitah, untuk membaca suratul Fatihah kita disunahkan untuk membaca ta'awuz. Ini sir. Apakah ta'awuz itu dibaca hanya pada rakaat pertama atau di setiap rakaat? Nah, ya, coba kita baca di sini, kita telusuri. Walaupun itu perbedaan nanti. Sesudah membaca iftitah, kemudian bacalah ta'awuz atau isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau ta'awuz yang berbeda. Apa ta'awuz yang berbeda? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzi wa nafsi wa nafkhi. Tapi ini berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluk yang terkutuk. Rasulullah SAW setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca basmalah dalam sholat membaca ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Antara lain, yang pertama, firman Allah, "Fa'idha quri'al Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Fa'idha quri'al Qur'an, dan apabila engkau hendak membaca Al-Quran, fa'idha quri'al Qur'an fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surah Al-An'am ayat 98. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Allah dalam surah Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'um fasta'id billahi innahu sami'un alim. Dan jika suatu gangguan dari syaitan mengganggumu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau mau sholat kita lebih khusyuk, baca isti'adzah ini, mohon perlindungan kepada Allah. Karena banyak was-was kita, teringat sana, teringat sini, teringat waktu sholat nggak teringat kompor urung dimatikan. Begitu sudah takbiratul ihram sholat fardu, baru teringat Allah, astagfirullah, kompor urung tak mati ini piye. Baca ta'awuz. Kalau sholat fardu boleh dibatalkan, enggak. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Kalau sholat fardu enggak boleh. Hadis yang kedua, itu yang pertama dasarnya dari firman Allah. Yang kedua dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila berdiri hendak sholat di waktu malam, beliau bertakbir lantas mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka wa ta'ala jadduka wa ilaihi ghairuk. Ya, baca doa iftitah yang lain. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujamu, maka berkah namamu, maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Lalu beliau mengucap Allahu Akbar kabira, yang seperti tadi. Kemudian beliau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi sebelum membaca doa, sebelum membaca Al-Fatihah, berta'awuz dulu. Bacaan ta'awuz dalam sholat bermacam-macam. Ada dalil yang dapat kita ambil. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu semua kita sudah hafal. Yang kedua, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Itu pun sudah hafal.
Ya, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Boleh tiga-tiga itu dibaca. Kalau yang ketiga ini versinya yang paling banyak diamalkan oleh Ustaz Sarwedi. Ya kan Pak? Kalau Ustaz Sarwedi kalau membaca ta'awuznya ini dia lengkap. Nah, itu. Kalau yang pertama, yang kedua, ketiga, mana yang lebih afdol? Tidak ada yang lebih afdol dan tidak ada yang lebih baik. Karena sifatnya permohonan. Isti'adzah dibaca pada setiap rakaat. Nah ini katanya. Kita mungkin selama ini banyak kita lihat, saya tanya, isti'adzah itu banyak hanya diucap pada rakaat pertama. Bagaimana menurut dalil-dalil yang ada? Isti'adzah dibaca pada setiap rakaat berdasarkan keumuman surah An-Nahl. Apa tadi? Faidza quri'al Qur'an. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Yaitu perintah membaca ta'awuz baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Jika di luar sholat diperintahkan, maka tentunya di dalam sholat seseorang harus lebih memperhatikan lagi diri dan sholatnya. Karena ketika itu ia sedang berdiri beribadah kepada Tuhannya yang semestinya ditegakkan dengan khusyuk dan menjaga sholatnya dari was-was syaitan serta tipu dayanya. Tidak cukup satu isti'adzah, tetapi dalam setiap rakaat harus beristi'adzah. Memang ada hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim, dari Abu Zar'ah diriwayatkan bahwa ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW apabila bangkit dari rakaat kedua, beliau memulai bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti tidak kedengaran bacaan ta'awuz dan basmalahnya. Tentang hal itu pembahasannya begini. Hadis Abu Hurairah ini tidak menafikan adanya bacaan ta'awuz. Karena yang ditiadakan dalam hadis Abu Hurairah ini adalah diam yang diketahui, yaitu diam tertentu untuk membaca doa iftitah. Adapun diam karena membaca ta'awuz dan basmalah merupakan diam yang sangat ringan atau sebentar, yang tidak dirasakan atau disadari oleh makmum karena tersibuknya makmum dengan gerakan bangkit dari rakaat berikutnya. Juga setiap rakaat itu dianggap sebagai sebuah sholat. Karena itulah mereka diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Maka yang lebih utama ta'awuz juga dianggap demikian. Karena Al-Fatihah itu adalah ayat Al-Quran. Habisnya baca Al-Quran itu setelah waladhdallin, lalu kemudian kita ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud balik, baru kemudian berdiri, baru kembalian membaca Al-Quran. Maka sebagaimana dalil yang pertama tadi, faidza quri'al Quran, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Maka disunahkan membaca ta'awuz lagi. Bacaan ta'awuznya sir, basmalahnya sir atau jahar, boleh mana-mana saja. Sir boleh, jahar boleh. Jangan sampai mengatakan nanti ada orang imam yang bacanya basmalahnya sir, ini orang nggak baca bismillah. Atau orang yang jadi imam basmalah terus kedengaran. Enggak. Sunnahnya itu sir boleh, jahar boleh. Jadi kalau sir terus berarti meninggalkan sunnah jahar. Yang jahar terus gak pernah sir, berarti dia meninggalkan sunnah sir. Sunnah yang sempurna adalah kadang-kadang sir, kadang-kadang jahar. Karena dua-dua teriwayat dari Nabi. Membaca basmalah secara jahar atau sir pada sholat dengan bacaan jahar
dan secara sir pada sholat yang bacaannya sir. Mari sama-sama kita bahas hadisnya mana gitu ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang masalah ini hadisnya banyak, supaya nanti kita tidak mengklaim, menjustis, memponis orang sholatnya nggak sesuai sunnah gitu. Ini orang nggak ikut sunnah. Yang di sana mengatakan ini orang bacanya nggak baca basmalah, padahal basmalah itu adalah bagian dari suratul Fatihah. Nah ini dalil membaca basmalah. Pertama, dasar hukum membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat adalah satu, dasar hukum membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat yang pertama. Saya tidak bacakan hadisnya, nanti akan panjang, tapi terjemahannya saja. Dari Abu Naim bin Mujmir diriwayatkan bahwa ia berkata, aku sholat di belakang Abu Hurairah. Ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, hingga sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, lalu mengucapkan amin, dan jamaah pun mengucapkan amin. Setiap kali sujud ia mengucapkan Allahu Akbar, dan setiap kali bangkit dari duduk rakaat kedua ia juga mengucapkan Allahu Akbar. Ketika selesai mengucapkan salam ia mengatakan, demi Allah yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang sholatnya paling menyerupai sholat Rasulullah SAW. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dari Qutni, At-Tahawi, Ad-Dakhar, Abdul Bar, dan Khatib Al-Baghdadi, disahihkan oleh Al-Hakim serta disetujui oleh Imam Az-Zahabi, dan disahihkan juga oleh Al-Arnaud, tetapi didhaifkan oleh Albani. Nah ini Albani itu ulama hadis kontemporer ya, yang ini menjadi rujukan teman-teman salafi. Makanya teman-teman salafi itu tidak pernah membaca basmalah secara jahar kalau memegang hadis ini saja. Jahar dan sir dalam sholat jahar. Hadis tentang basmalah dibaca secara jahar. An-Nasai berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah Ibnu Abi Hakam dan Su'aib yang menyatakan telah diwartakan kepada kami Al-Laits, yang menyatakan telah diwartakan kepada kami Khalid dari Sa'ad dari Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran Al-Fatihah, dan jamaah pun mengucapkan amin. Setiap kali sujud ia mengucapkan Allahu Akbar, dan setiap kali bangkit dari 2 rakaat dia juga mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu ketika selesai mengucapkan salam ia berkata, demi Allah yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang sholatnya paling menyerupai sholat Rasulullah SAW. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Baihaqi dari Qutni, At-Tahawi, Al-Baghdadi, dan semua. Jadi riwayatnya dua-dua dari Abu Hurairah, pentakhrijnya juga berbeda. Kedua, yang ketiga, dari Ummu Salamah bahwa Ummu Salamah ditanya tentang bacaan Rasulullah SAW, lalu Ummu Salamah menjawab, beliau memotong-motong bacaannya, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Jadi Nabi sholatnya itu tidak begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Gak gitu, gak diwasolkan, tapi diwakafkan setiap akhir ayat. Ada juga imam yang baca begitu, ada. Kalau sholat terawih, kalau terawih nih, saat ini nih
Sedep ini ayatnya 2 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sunnahnya Nabi, kata Ummu Salamah, itu dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kalau misalnya dilanjut boleh membatalkan sholat, enggak. Tapi kadang-kadang bisa merubah makna kalau nggak tahu ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ada banyak orang yang baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, gitu kan? Maknanya berbeda. Ar-Rahmanir-Rahim mima. Kalau mima nggak berubah makna. Tapi kalau Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, itu beda maknanya. Entah apa maknanya saya nggak tahu. Ya kan? Karena antara Ar-Rahman dan Maliki itu beda mimnya. Gitu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaum. Nah, itu beda. Itu. Jadi kalau misalnya mau dilanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kalau nasra, bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, salah, nggak boleh. Jadi kalau mau dilanjutkan, diwasolkan, harus pakai kaidah usulnya, kaidah tajwidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inun. Nah, itu nus, nah, dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inas. Nah, itu. Ya, jangan sampai salah. Hadis tentang basmalah dibaca sir, tadi dibaca jahar, hadisnya ada. Dari Imam Muslim berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad, dan seterusnya sampai kepada matan hadisnya adalah dari Aisyah, ia berkata, adalah Rasulullah SAW memulai sholat dengan takbir dan memulai qiraat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan apabila ruku, beliau tidak menegakkan kepalanya dan tidak pula meluruskannya, akan tetapi tengah-tengah antara yang demikian. Dan apabila bangkit dari ruku, ia tidak langsung sujud sebelum terlebih dahulu berdiri lurus. Dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, ia tidak langsung sujud lagi sebelum terlebih dahulu duduk dengan sempurna. Dan beliau membaca tahiyat pada setiap rakaat kedua sambil membaringkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Jadi baca bismillah, tidak kedengaran. Kata Aisyah, Nabi langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis yang kedua tentang membaca basmalahnya sir. Telah diwartakan kepada kami Muhammad ibnu Musanna dan ibnu Bashar, dan diwartakan kepada kami Syu'bah, lalu ia berkata, aku mendengar Qatadah mewartakan dari Anas bahwa ia berkata, aku sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim, dan ini lafaznya An-Nasai, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu Awan. Hadis Abu Hurairah dan Ummu Salamah, ini keterangannya, hadis yang menyatakan jahar tadi dari Abu Hurairah dan Abu Salamah menunjukkan bahwa basmalah dibaca secara jahar dalam sholat jahar. Hadis Aisyah dan hadis Anas menunjukkan bahwa basmalah dibaca sir baik dalam sholat jahar maupun dalam sholat sir.
Karena kedua kelompok hadis-hadis ini adalah sahih, maka penyelesaian ta'arudnya yang pertama diupayakan agar keduanya dapat dijamak sehingga keduanya diamalkan dan tidak ada yang diabaikan sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan mengamalkan suatu pernyataan atau dalil lebih utama daripada mengabaikannya. Jadi konteks tarjih ini, hadis itu ada berapa banyak dalil, kalau bisa dikompromikan, dikompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan, misalnya dalil-dalilnya tidak bisa dikompromikan, maka dua-duanya boleh diamalkan dan tidak boleh mengatakan bahwa yang sana tidak dari Nabi, yang di sini tidak dari Nabi, karena dua-duanya hadisnya sahih. Maka dalam konteks ini ya ditarjikan bahwa boleh mengamalkan dua-duanya. Cara menjamak kedua kelompok hadis itu adalah dengan menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut menyatakan boleh menjahar bacaan basmalah dalam sholat jahar sebagaimana difahami dari hadis Abu Hurairah dan Ummu Salamah, dan boleh membacanya dengan sir dalam sholat jahar sesuai dengan hadis Aisyah dan Anas. Pendapat yang membolehkan membaca jahar dalam sholat jahar atau membaca dengan sir dalam sholat jahar bukan sesuatu pendapat ganjil, melainkan juga dikemukakan oleh sejumlah ulama terdahulu, antara lain Ishaq, Ibnu Rawahai, dan pendapat ini juga dipilih oleh Al-Mutafuri, Al-Qadhi Abu Tayyib At-Tafari. Diriwayatkan juga dari Abu Lais dan Hakam berpendapat bahwa membaca basmalah dengan jahar dan sir sama kebolehannya. Dan As-Sana'ani menyatakan yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat Nabi yang terkadang menjaharkan dan terkadang mensirkannya. Nah, itu dia. Jadi dalam kitab HPT ini dijelaskan dua-duanya boleh, dan bagian yang paling afdal adalah kadang-kadang jahar, kadang-kadang sir. Pas masuk sholat isya. Pada pertemuan yang akan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu apa hukumnya dalam sholat? Bagaimana, apakah kita membacanya ketika sholat berjamaah atau tidak? Ada beberapa pendapat, ya, ada beberapa pendapat. Membaca Al-Fatihah itu wajib hukumnya, baik sholat berjamaah maupun munfarid, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Cuman cara membaca Al-Fatihahnya ini banyak versinya. Ada yang mengikuti imam baca Bismillahirrahmanirrahim, dia pun Bismillahirrahmanirrahim, tapi sir, gak kuat. Ada yang membaca basmalahnya, Al-Fatihahnya dibaca setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Yang ketiga, ada yang dalam masjid-masjid tertentu waladhdallin amin, setelah itu lama imamnya berhenti, lama kali. Ketika kita tanya kenapa kok nggak langsung baca surat, mereka mengatakan memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Al-Fatihah. Bagaimana versinya? Insya Allah akan kita jawab melalui dalil-dalil pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.